Hai hai hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga kemuning di depan pagar. Ketemu maning sama Paman Gopar. Ya, pada video sebelumnya sudah saya tunjukkan, atau lebih tepatnya saya sudah menunjukkan bagaimana instalasi OBS Studio, Open Broadcaster Software Studio. Jadi di video itu saya salah menyebutkan di sistem operasi Linux. Ya, memang sedikit berbeda prosesnya. Kalau di Windows ya tinggal double klik file installernya, file exe-nya, sudah selesai. Oke, sesuai dengan tujuan pembuatan video tersebut, maka kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat video pembelajaran atau video tutorial menggunakan software tersebut. Intinya secara prinsip adalah kita membuat presentasi. Di dalam presentasi itu nanti muncul wajah si presenternya, dalam hal ini adalah si pamong belajar. Kemudian di dalamnya ya menguraikan isi dari presentasi tersebut. Nah, hal ini fungsi dari media pembelajaran ini hanyalah ya mungkin untuk memberikan pengantar atau menyamakan persepsi, ya memberikan konteks-konteks yang diharapkan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi dengan demikian diharapkan nanti si anak atau si siswa, si pelajar ini tidak lagi ugal, ya, tidak kebingungan atau tidak liar mencari materi pembelajaran dari sana dari sini, ya, karena ingat di dalam internet itu banyak konten yang bagus, banyak juga konten sampah. Jadi diharapkan jangan sampai si siswa ini terjerumus, terperosok mendapatkan konten sampah, dalam arti konten-konten yang tidak jelas rujukannya, tidak jelas apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, jadi karena Anda adalah pemong belajar, Anda guru, maka tidak sebaiknya Anda mengatakan cari saja di Google. Ingat, di Google pun banyak sampah. Oke, langsung saja kita mulai. Apa yang dibutuhkan di sini secara hardware? Mungkin kalau Anda menggunakan laptop atau notebook dan kondisinya masih sehat, di dalamnya sudah ada mikrofon, sudah ada webcam. Ya, oke, secara hardware berarti sudah tidak perlu lagi ditambahin. Nah, kemudian dari perangkat lunaknya sendiri, nah yang pertama adalah file presentasinya itu sendiri. Yang kedua adalah tentunya OBS Studio, Open Broadcaster Software Studio. Ya, sekali lagi saya sebutkan juga OBS Studio di sini adalah software yang free, legal dan open source, maka dijamin Anda tidak perlu mencari krek-krekan dan dijamin Anda akan terhindar dari risiko pembajakan software. Bagaimana langkah-langkah membuat media pembelajaran menggunakan OBS Studio? Atau lebih tepatnya bagaimana memvideokan presentasi menggunakan OBS Studio? Langkah pertama, boleh dalam yang sudah saya contohkan adalah membuka dulu presentasinya. Ya. Yang penting kedua software tersebut dibuka dulu. Yang pertama adalah membuka presentasi dan juga OBS Studio-nya sendiri. Oke, kalau udah buka presentasinya, kemudian saya buka OBS Studio-nya. Ya. Oke, langkah pertama sudah membuka presentasi dan membuka OBS Studio. Oke, di sini
sudah ada setting ya, saya hapus dulu untuk biar bisa nanti jadi contoh. Oke, di sini nanti akan ada ada window scene, set changes gitu. Scenes ini minimal harus ada satu, makanya tadi tidak bisa saya buat, tidak bisa saya buang. Saya ganti dulu di sini. Ini tidak harus ya untuk mengganti nama scene-nya. Oke, dan Anda cukup membutuhkan satu buah scenes ya. Kemudian di dalam scenes ini harus ditambahkan sejumlah source. Kita bisa menambahkan sejumlah source, dan untuk keperluan ini kita menambahkan 3 buah source ya, 3 buah sumber. Yang pertama kita tambahkan dulu audio capture atau audio input capture ya, boleh diberi nama di sini. Saya beri nama mikrofon. Oke, kemudian aku muncul jenis seperti ini. Cari mana mikrofon yang mau dibuat. Nah, di sini sudah ada built-in analog stereo. Nah, punya Anda yang pakai Windows mungkin nanti redaksinya beda. Oke, source pertama sudah. Oh, sebelum lanjut, ini bisa kita set dulu untuk mendapatkan audio yang maksimal, audio yang lebih bagus ya. Caranya diklik kanan di sini, kemudian pilih filter. Ya, filter nanti kita nambahkan ada 2. Yang pertama adalah kompresor. Yang kedua, kita klik lagi adalah noise suppression. Ini untuk menghilangkan suara-suara noise. Jadi nanti dengan 2 filter ini suaranya bisa lebih bagus. Oke, close. Nah, kemudian source yang kedua tentu adalah webcam ya. Kita tambahkan. Nah, di sini video capture ya, video capture. Nah, saya ada tambahan ini, atau video capture device. Di sini saya ada tambahan V4L2. Nah, ini hanya ada di Linux. Kalau di Windows mungkin tidak ada V4L2 nya, tapi redaksinya sama, video capture device, perangkat yang untuk menangkap video. Saya beri nama di sini cam 1. Oke. Nah, kemudian akan mencari ya. Oke. Jadi ini langkah kedua atau source yang kedua yang ditambahkan adalah webcamnya sendiri ya. Ya, dipilih nanti dipilih di sini perangkat mana yang akan digunakan. Nah, ini saya ceritakan aja, tadi sempat trouble, bermasalah karena saya hanya menggunakan satu webcam dan akan digunakan oleh 2 software. Maka karena webcamnya sudah dipakai oleh software pertama, focus screen, maka di sini nggak mau muncul. Nah, terus ini yang di focus screen, webcamnya saya nonaktifkan, saya pindahkan ke OBS Studio. Sekarang sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa pindahkan ini mau ditaruh di mana, mau di pojok kiri, di kanan bawah kah, atau di sudut manakah, dan bisa kita ubah ya, ukurannya. Tarik saja, ini di sekitarnya ada lingkaran-lingkaran kecil ya, kita bisa tarik. Seberapa besar bebas ya. Saya sarankan tidak terlalu mau ke pojok ya, karena nanti pada saat menjadi video ini tidak
ada yang terpotong ya. Ada bagian yang tidak terlihat. Baik, nah source kedua sudah, yaitu webcam, mikrofon sudah. Terakhir adalah kita menambahkan presentasinya. Untuk menambahkan presentasi, langkah yang kita tempuh adalah yang pertama, jelas presentasinya sudah harus dibuka dulu. Ya, di sini saya sudah buka file presentasinya, dan presentasi ini sudah harus berjalan, artinya sudah diaktifkan slideshow-nya. Oke. Langsung saja kita aktifkan slideshow-nya. Oke. Ya, saya munculkan gambar ini untuk tanda saja. Nah, permasalahannya layar OBS-nya atau jendela OBS-nya sekarang tertimpa oleh layar presentasi ini. Bagaimana kita pindah ke layar OBS? Itu sangat mudah. Gunakan saja tombol alternate ya, ALT, dan tombol tab. Alternate tab, ALT tab ya, sampai didapati jendela OBS studionya. Oke. Nah, setelah itu dibuka, kita tambahkan source lagi ya, plus kemudian kita pilih window capture, nah, dalam kurung X composite. Nah, kita kasih nama nah, kemudian kita pilih jendela mana yang akan kita rekam ya. Ada banyak jendela yang sedang saya buka. Saya pilih yang presenting. Di sini redaksinya presenting, ada judul, nama filenya adalah init offline ya, presenting. Nah, oke. Sudah muncul gambar sesuai dengan tadi. Klik oke. Nah, 3 source sudah muncul. Masalahnya di sini adalah mana gambar presenternya. Oke, tadi kan sudah dibuat, tapi kok jadi tenggelam? Ya, permasalahan ada di sini. Ya, di sini source-nya paling atas presentasi, keduanya webcam. Ini semacam layer ya, atau lapisan paling atas adalah presentasi, sehingga menutup webcam. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya atau menyiasatinya, layar source webcam ini kita geser ke lapisan paling atas. Nah, sekarang sudah muncul presenternya. Nah, sampai dengan di sini kita sudah bisa mulai recordingnya ya, sudah bisa start recording. Di panel sebelah kanan bawah ada tombol atau kolom controls gini ya, ada start streaming, start recording, dan sebagainya. Kita tekan atau kita klik tombol start recording, dia sudah mulai merekam. Kemudian kita balik ke layar presentasi, kita lanjutkan presentasinya sambil kita beri keterangan-keterangan ya. By the way, presentasi ini juga ada di video presentasi ini ada di channel Jabar Gopar. Bila Anda berada di sekolah dengan akses internet terbatas, Anda bisa menyimak video tersebut ya. Dilakukan presentasinya sampai selesai. Setelah selesai, kita bisa stop recording ya. Nah, setelah stop recording, pertanyaan selanjutnya adalah di mana video hasil recording tersebut berada. Nah, untuk mengintipnya, kita melalui menu file, pilih setting, kemudian output. Nah, pada bagian recording path atau recording path, nah, itu disebutkan tersimpannya di sini ya, di home video OBS. Kita coba buka. Nah, kebetulan saya sudah ada di sini, home video OBS ya. Nama filenya standarnya adalah tahun, bulan, tanggal, kemudian jam berapa direkam. Kita coba dengarkan. Kita coba buka recording. Dia sudah mulai merekam. Kemudian kita balik ke layar presentasi, kita lanjutkan presentasinya sambil kita beri keterangan-keterangan ya. By the way,
Presentasi ini juga ada di video presentasi ini ada di channel Jabar Gopar. Bila Anda berada di sekolah dengan akses internet terbatas, Anda bisa menyimak video tersebut ya. Nah, terus apa yang dilakukan setelah proses recordingnya selesai? Kalau memang dianggap itu sudah cukup, Anda bisa langsung upload ke media berbagi video. Ada YouTube, ada Vimeo, ada Dailymotion dan lain-lain ya. Biasanya yang paling populer adalah YouTube. Oke. Nah, namun ketika dirasa kurang, Anda bisa mengeditnya terlebih dahulu. Oke. Demikian presentasi saya, atau demikian video tutorial cara bagaimana memvideokan presentasi untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.